Shalom, damai di hati. Kembali berjumpa dalam channel Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai dalam program Perenungan Firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gemim untuk tanggal 26 November sampai 2 Desember tahun 2023. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan yang mengaruniakan waktu dan kesempatan bagi kami untuk belajar lagi firman-Mu ya Tuhan Allah. Kami percaya kami dituntun ke jalan hidup yang benar ketika melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami boleh menikmati hidup yang diberkati untuk menjadi berkat, mengalami damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Maka kuasailah hati dan pikiran kami, beri hikmat dan pengertian di dalam tuntunan urapan Roh-Mu yang kudus. Dan berfirmanlah ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi perenungan kita untuk tanggal 26 November hingga 2 Desember nanti dari kitab Ester pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi dari kitab Ester pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara-saudara, tertulis demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Pagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini
tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema perenungan kita untuk bacaan ini, berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Saudaraku, satu kisah pada tahun 2011 ketika tsunami melanda Jepang pada waktu itu, dianggap sebagai salah satu bencana alam yang sangat buruk yang pernah dialami oleh negeri Sakura Jepang. Namun di balik musibah tersebut, ada kisah pengorbanan 2 orang petugas yang sukses menyelamatkan banyak orang, meski harus kehilangan nyawa mereka sendiri. Mereka adalah Takeshi Miura dan Miki Endo. Mereka sedang bertugas di pos penjagaan divisi penanggulangan bencana kala tsunami dengan ketinggian 10 meter menerjang. Namun mereka berdua memilih terus bertahan untuk memberi peringatan kepada penduduk lainnya jika tsunami telah datang. Keduanya kemudian dilaporkan tewas saat bertugas. Takeshi dan Miki pun dikenang sebagai pahlawan yang rela mati demi menyelamatkan nyawa orang lain. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekalipun tak banyak, namun selalu ada orang-orang yang rela berkorban demi sesamanya untuk hidup yang lebih baik. Kita boleh berada di saat ini dalam keadaan yang baik, tentu karena ada orang-orang yang telah rela berkorban untuk kita. Apakah itu orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, guru atau pendidik kita, bahkan para pahlawan bangsa yang telah mati demi kemerdekaan. Baik dalam sejarah dunia ini, bahkan banyak kisah dalam Alkitab bercerita tentang semangat atau sifat rela berkorban. Kendati demikian, rela berkorban saat ini adalah suatu sifat yang sudah mulai jarang ditemukan. Saat ini semakin sedikit orang yang memiliki sifat rela berkorban. Kita harus jujur mengakui bahwa sikap berkorban tidak mudah dilakukan. Rela berkorban akan mengusik kenyamanan, bahkan keuntungan pribadi kita. Apalagi di zaman yang modern ini, saudaraku, ketika dunia telah dipenuhi dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Banyak orang semakin egois dan mementingkan diri sendiri. Bukan berkorban, malah yang terjadi ialah ada orang-orang tertentu yang tak segan-segan mengorbankan orang lain atau pihak lain agar supaya ambisinya boleh tercapai. Ada ungkapan homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu rela berkorban adalah prinsip hidup yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Prinsip dasar untuk berkorban berarti seorang mengizinkan dirinya bersedia dirugikan, bahkan pun dikorbankan. Siapa yang senang dirugikan? Kecuali dengan suatu alasan yang kuat, dan tak lain alasan itu adalah pasti karena kasih yang besar.
Seseorang pernah berkata bahwa berkorban ialah menyerahkan sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Yesus Kristus adalah pribadi dan pemimpin yang rela dan dengan sadar mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang dikasihi. Maka sebagai murid Kristus kita pun harus berani mengambil langkah untuk rela berkorban bagi sesama. Tentu situasi dan kondisi di sekitar kita saat ini sedang menuntut kita untuk berkorban, baik waktu, pikiran, tenaga, emosi, dan banyak hal lain. Meskipun tidak mudah, namun hal itulah yang seharusnya kita lakukan dan usahakan. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kitab Ester pasal 4 ayat 1 hingga 17 ini pun mengajarkan kita hal yang demikian. Kitab Ester adalah kitab yang unik. Sekalipun tak satu pun nama Allah tertulis di dalam kitab ini. Namun karya Allah melalui Ester dan Mordekai untuk keselamatan banyak orang dapat kita lihat dan pelajari. Dalam bagian perenungan kita ini, Mordekai itu orang yang telah mengasuh Ester sejak kecil sampai akhirnya Ester menjadi ratu. Ia berkabung setelah mengetahui Haman, itu petinggi kerajaan yang jahat dengan maksud yang jahat, mau memusnahkan orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan. Tentu orang Kristen jangan ada yang memiliki karakter seperti Haman, yaitu iri, benci, dan itu akan melahirkan pikiran yang jahat serta tindakan yang jahat yang dapat merugikan orang lain. Ia benci dan memusuhi Mordekai, sehingga dengan muslihatnya ia telah menghasut Raja Ahasiwerus, sehingga keluarlah undang-undang dan ketetapan untuk membinasakan orang Yahudi di seluruh wilayah kerajaan. Karena itu Mordekai berkabung dan sangat berduka cita. Bukan hanya Mordekai, tetapi seluruh orang Yahudi yang mendengar ketetapan ini berduka dan membentangkan kain kabung. Mordekai melolong-lolong dengan sedihnya di depan pintu istana dan akhirnya didengar oleh Ratu Ester. Melalui perantaran Hatta, Mordekai mengingatkan Ester bahwa menghindari masalah bukan solusi. Karena Raja Ahasiwerus sudah memberikan kekuasaan penuh kepada Haman untuk mengeksekusi titahnya. Tentu saja Ester tidak berada dalam zona aman, sebab ia juga adalah orang Yahudi. Jika Raja tega mencopot kedudukan Wasti sebagai ratu, apalagi Ester yang berasal dari bangsa buangan. Itu sebabnya Mordekai ingin Ester berpikir dari perspektif iman bahwa posisinya sebagai ratu merupakan campur tangan Allah untuk menyelamatkan bangsa pilihannya dari pembunuhan massal. Andai kata Ester tak menolak membantu bangsanya karena takut mati, Mordekai tak percaya bahwa Allah Israel akan memberikan pertolongan kepada umatnya dengan cara yang lain. Saudaraku, pernyataan dan teguran Mordekai agaknya menyadarkan Ester akan statusnya bahwa sebagai bangsa pilihan Allah. Karena itu tanpa berpikir panjang, Ester meminta dukungan dari seluruh orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari baginya. Tujuannya adalah agar Allah berkarya, menyadarkan Raja Ahasiwerus dan mau menerima permintaan Ester untuk menyelamatkan bangsanya. Kita ketahui bersama bahwa Ester adalah salah satu orang Yahudi yang hidup sebagai orang buangan di ibu kota Persia. Nasibnya mendadak berubah setelah ia terpilih menjadi ratu di negeri itu karena kecantikan dan sikap. Namun berita tentang rencana Haman untuk memusnahkan bangsa Israel begitu mengusik hatinya. Pasalnya jika itu terjadi, ia pun tak akan luput dari pembantaian tersebut. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan bangsanya, itu menemui Raja Ahasiwerus dengan resiko jika raja tidak berkenan ditemui, Ester bisa jadi menemui ajal. Dan Ester harus mengambil langkah berani itu demi menyelamatkan bangsanya. Berani melakukan kebenaran di saat kita menyaksikan ketidakbenaran yang terjadi tentu tidaklah mudah. Tak jarang kita dihadapkan dengan resiko buruk yang justru menimpa diri kita. Namun hidup orang-orang beriman dipanggil oleh Tuhan untuk jadi terang dalam kegelapan. Bertindak benar di tengah ketidakadilan, sekalipun ada harga yang harus dibayar, yang harus kita tanggung.
Dari kisah ini dapat kita belajar bahwa pertama, rasa cinta akan saudara dan sesama bangsa membuat Mordekai bahkan Ester melakukan apa saja demi keselamatan saudara-saudaranya. Kasih yang sejati akan berdampak pada rasa simpati dan empati yang besar, sehingga memungkinkan kita rela berkorban untuk sesuatu yang baik. Kedua, tentu tidak mudah menggugah hati seorang, apalagi banyak orang, untuk bisa mengerti apa yang sudah seharusnya menjadi kepentingan bersama. Hati yang tidak tergugah berbanding lurus dengan menetapnya sikap acuh tak acuh terhadap permasalahan yang ada. Bukan hanya itu saja, sejujurnya tidak mudah pula merangkai kata yang tepat dalam usaha kita menggugah hati seorang untuk melakukan pergerakan. Mari kita lihat kembali bagaimana cara Mordekai menggugah hati Ester. Katanya, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Itu dalam ayat 13 dan 14. Mordekai menyampaikan pandangannya secara tajam, namun membuka pikiran Ester sehingga muncul pergerakan hati. Dan yang terpenting adalah ia berkata demikian tanpa melukai Ester sama sekali. Karena itu yang ketiga, setiap kita dihadirkan Tuhan dalam suatu konteks di mana kehadiran kita dapat menjadi berkat di sekitar kita. Apapun posisi kita, janganlah membuat kita lupa diri dan lupa akan saudara atau sesama kita. Ada banyak orang ketika kehidupannya berubah menjadi lebih baik, punya jabatan yang lebih tinggi, tiba-tiba lupa diri sehingga melupakan orang lain. Belajar dari Ester, saudaraku, yang sekalipun telah menjadi ratu, hidup dalam zona nyaman, namun tetap tergugah dan berempati dengan segenap saudara sebangsanya. Kualitas iman Ester yang percaya akan pemeliharaan Allah membuatnya yakin bahwa apa yang ia rindukan akan didengar oleh Tuhan, bila itu adalah kehendak Tuhan. Kalau dipikir, dia adalah seorang ratu, tetapi sikap melakukan yang paling berat sekalipun, Ester rela mengambil resiko, kehilangan nyawanya demi menyelamatkan saudara sebangsanya. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kasih yang sejati akan selalu disertai dengan kesediaan untuk menerima setiap resiko. Seperti dikatakan dalam ayat 11, seperti yang disampaikan oleh Ester, semua pegawai raja serta daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Ester sadar akan konsekuensinya, namun karena keyakinan imannya, ia menempuh resiko itu untuk berkorban. Sebagai orang Kristen kita diajak untuk tidak menjadi egois, apalagi jahat, sehingga hanya memikirkan diri sendiri. Tapi sebaliknya, seperti Ester, kiranya kita memiliki sifat rela berkorban demi kepentingan banyak orang. Setiap kita hendaklah memiliki kepekaan yang didasari oleh kasih yang besar. Tanpa hal tersebut sulit bagi kita untuk berempati dan bersimpati, apalagi berkorban. Dalam bacaan ini, dan itulah yang dilakukan oleh Ester yang rela berkorban untuk nasib banyak orang. Semoga kita pun dimampukan untuk mempraktikkan hal yang demikian. Maka kiranya Tuhan dengan kasih karunia-Nya memampukan kita menjadi Ester yang berani bertindak benar di tengah-tengah zaman yang semakin egois ini. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kembali mengingatkan kami tentang pentingnya sifat rela berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Melalui Ester pasal 4 ayat 1 hingga 17 ini. Mampukan kami untuk hidup di dalam kasih yang besar. Mau berkorban demi kepentingan banyak orang. Tidak terjebak pada keegoisan, keserakahan, kepentingan diri sendiri. Tetapi atas dasar kasih yang diteladankan oleh Kristus. Kami hidup menjadi berkat bagi sesama. Maka terpujilah Engkau Tuhan, ini doa permohonan kami.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, demikian perenungan di saat ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom, damai di hati.